Selamat malam pemirsa. Expose data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sangat mengejutkan ketika Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar di depan Komisi 3 DPR saat rapat kerja mengemukakan ada 198 pesantren di tanah air yang terafiliasi, yang berhubungan dengan kegiatan terorisme. Bahkan dari 198 ini ada 119 yang sangat mengkhawatirkan ini terafiliasi dengan Jemaah Ansarud Daulah yang merupakan simpatisan ISIS. Tapi ini menuai pro dan kontra. Ini berdasar atau hanya fitnah keji belaka? Nah, itu dia yang menjadi pro kontra dan juga dipertanyakan oleh banyak pihak. Tidak hanya itu saja, kemudian kan ini akan menjurus kepada kepolisian akan memetakan begitu ya, sejumlah masjid juga yang nantinya teridentifikasi atau dugaannya terafiliasi dengan sejumlah jaringan teroris. Tapi hal ini justru banyak pertanyaan, tidak masuk akal karena ada lebih dari 800.000 masjid di Indonesia. Bagaimana implementasinya? Ini jadi kemana-mana juga arahnya begitu. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami untuk menjawab kegelisahan Anda semua. Tapi sebelumnya seperti biasa kita hadirkan terlebih dahulu beberapa informasi pemirsa. Ini kemarin ada juga yang sempat viral, Andro, kecelakaan bus begitu ya di wilayah Padang, Sumatera. Kalau kita lihat kondisinya luar biasa hancur. Bagian atapnya ini kemudian hancur dikarenakan menabrak flyover. Dan kalau diketahui memang ketinggian busnya ini melebihi batas. Ini merupakan bis Cipirok Nauli yang mengalami kecelakaan di daerah Padang Panjang pada 30 Januari lalu. Anda lihat atapnya sudah terpisah dengan bodi bus dan dikabarkan ada 17 orang yang mengalami luka. 16 saat ini sudah bisa beraktivitas, namun ada 1 orang yang masih menjalani perawatan di RSUD Padang Panjang. Luar biasa ini kecelakaannya cukup mencekam karena bagian atap bis itu sudah lepas karena menabrak flyover di Padang Panjang. Bukan hanya bus ya ternyata Maria. Di Bandung, Jawa Barat kemarin lokasinya di Taman Kopo Indah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung ada juga penodongan ya? Ada juga penodongan, ini viral juga. Mengapa kemudian aksi-aksi serupa nih marak begitu ya. Pencuri kemudian menodongkan senjata tajam juga berupa pistol. Beruntung sebenarnya hal ini kemudian bisa viral, terusut juga karena apa? Terpantau CCTV. Kita perlu waspada pemirsa hal semacam ini, modus-modus yang kemudian tidak hanya penodongan semacam ini saja, tapi juga banyak modus-modus kejahatan kriminal lainnya yang juga saat ini sedang terjadi kan. Ada yang kemudian beberapa penodongan juga serupa terjadi di sejumlah wilayah. Kalau ini kan terjadi kemarin sekitar 25 Januari. Kadang kalau sudah kepepet, biasanya pencuri juga bisa mengeluarkan hal yang di luar nalar. Jadi ingat kejadian di Tangerang, Banten beberapa tahun lalu ketika pencuri dengan membawa senjata api kemudian menembak penghuni rumah. Hal-hal seperti ini harus kita antisipasi paling tidak. Ini siang bolong loh, bayangin siang bolong mereka nekat beraksi ya Maria ya. Nah ini yang menjadi bahasan kami malam hari ini. Kita akan lihat sebenarnya pada tanggal 25 Januari lalu ketika BNPT Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengadakan rapat kerja dengan Komisi 3. Cukup kontroversial ini pernyataan dari Pak Boy ya. Banyak juga mempertanyakan apa maksudnya begitu, kemudian mengungkapkan ada paling tidak 198 pesantren yang terafiliasi dengan jaringan teroris. Ini kemudian disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi 3 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3. Ya, ini kemudian juga dipertanyakan juga oleh DPR begitu ya, apa maksud ya, dan juga sejumlah tokoh juga mempertanyakan hal ini sebenarnya. Tadi penjelasannya masih potongan loh Maria. Malam hari ini pemirsa kami hadirkan langsung Komjen Pol Boy Rafli Amar. Tadi hanya sekilas, nanti lengkap kita coba konfirmasi langsung. Nah ini di tempat yang terpisah juga ada pernyataan yang cukup mencengangkan dari Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen. Ya Maria ya. Kalau misalnya kita lihat pemirsa ini akan digelar begitu pemetaan sejumlah masjid yang juga terafiliasi dengan jaringan teroris. Seperti apa? Kita dengarkan terlebih dahulu. Pengaruh komunitas atau kalangan terdekat lingkungan tempat tinggal seperti keluarga, lingkungan kerja, sekolah, organisasi, aktivitas keagamaan, hobi dan lain sebagainya. Kemarin kita juga sepakat dalam diskusi mapping masjid, Pak. Mohon maaf. Di masjid ini juga sekarang warnanya juga macam-macam nih. Ada yang hijau, ada yang kemudian ada yang... Baru saja penjelasan dari Brigjen Pol Umar Effendi soal mapping, pemetaan masjid-masjid di Indonesia. Nah ini dia, tidak hanya pernyataan tadi saja, tapi pernyataan BNPT kan juga kemudian menjadi pro dan kontra di masyarakat. Banyak yang mempertanyakan, banyak juga minta kejelasannya. Ada juga sejumlah tokoh yang kemudian memberikan statement. Responnya mengenai hal ini. Nah kita dengarkan ini, paling tidak ada beberapa statement dari sejumlah tokoh.
Ya tentu kalau memang ada buktinya silahkan ambil tindakan. Jangan kita mengeluarkan isu kemudian menjadi pesantren menjadi seperti dicurigai semuanya. Yang mana itu? Kita harus panggil satu persatu. Kalau daripada diumumkan begitu saja tanpa jelas, kan orang pesantren menjadi resah gitu. Pernyataan dari BNPT ini terus terang ya membuat gaduh, yang membuat resah masyarakat ya. Saya sudah mendapat semacam publikasi ya daftar nama-nama pesantren ya yang disinyalir oleh BNPT, tapi saya tidak tahu apakah itu resmi atau tidak itu bagi. Waduh, narasinya bahkan membuat gaduh begitu ya di tengah masyarakat. Oke, kita jangan kemudian berandai-andai membuat opini sendiri. Kita akan bahas langsung lah bersama dengan sejumlah narasumber kami. Langsung saja kita perkenalkan, sudah ada Babe Haikal Hasan ini selaku Ketua Majelis Keluarga Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Babe. Waalaikumsalam, selamat malam. Kemudian kami juga menghadirkan Mas Islah Bahrawi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Islah Bahrawi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Sehat, Saifah. Mas? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Kemudian ada juga praktisi pesantren. Ini merupakan Mas Muhammad Najih Aromaldroni. Assalamualaikum Mas Najih yang juga pengurus BPET MUI Mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, nanti kami juga akan menunggu kehadiran dari Fadli Zon, ini politisi Partai Gerindra yang saat ini kita akan nantikan lah ya kehadiran sesaat lagi. Nah, tapi paling tidak pemirsa yang kemudian akan menjadi pembahasan utama sebenarnya kita akan gali terlebih dahulu mengenai tema kita malam hari ini langsung kepada yang berkenaan begitu ya. Ini sudah terhubung bersama kami ada Komjen Pol Boy Rafli, Kepala BNPT. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Kabar sehat ya Pak Boy? Baik, alhamdulillah. Selamat Hari Raya Imlek dulu untuk yang merayakan. Pak Boy, kami ingin tahu ini Pak penjelasan dari Pak Boy yang kemarin memang di Raker cukup panjang ya Pak ya penjelasannya. Kita sekaligus cek sinyal dengan Pak Boy sejauh ini, tapi kita kasih kesempatan ke Babe Haikal terlebih dahulu untuk menanggapi karena sudah begitu banyak yang ingin berkomentar ini. Babe Haikal tanggapannya sebelum kita ke Pak Boy. Mungkin dari Babe Haikal juga ada pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan kepada Pak Boy Rafli. Baik, terima kasih. Kalau Pak Boy tadi mengucapkan selamat, saya juga mengucapkan gongsi facai kepada yang merayakan. Dah teman-teman sekalian, Bang Islah dan Gus Najih yang sebagai ini mewakili dari pihak yang bukan menyetujui, tapi nanti kita lihat ya. 198 pesantren terafiliasi. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, terafiliasi itu bisa jadi anggota, cabang, atau mempunyai hubungan, terkoneksi. Ini berbahaya sekali. Dan sebelum saya katakan berbahaya, saya mundur sejenak, terima kasih. Tetapi kenapa harus dibuka secara menimbulkan saling curiga, dan yang paling kelihatan menjadi Islamofobia. Tetapi kalau kita lihat penjelasan, dikatakan ini kan hanya 0,007. 198 itu dari 27.722 pesantren. It's not about number gitu loh. Ini bukan soal nomor. Akhirnya saling curiga, pesantren mana nih ya, pesantren mana nih, pesantren. Akhirnya timbul Islamofobia. Lalu akhirnya apa yang paling kuat? Mengurangi minat orang tua menitipkan anaknya ke pesantren karena takut jadi teroris. Ini dugaan kan? Iya, mengurangi minat gitu loh. Dan kemudian melemahkan sendiri. Perlu kita ketahui, pesantren itu kata Buya Hamka dahulu, Buya Hamka berkata pesantren itu imadul Islam di Indonesia. Tiang Islam di Indonesia itu pesantren. Nah kalau kayak begini disebar, saya bukan menuduh BNPT yang menyebar, tapi itu kan kalau kita baca ya, itu BNPT melakukan kewajibannya. Ya, melakukan kewajibannya. Kalau kita lihat kalimatnya begini, sejatinya data yang disampaikan Kepala BNPT tersebut harus dibaca sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, ya, pertanggungjawaban kinerja kepada DPR gitu kan ya. Sebuah institusi di depan anggota dewan yang mempunyai tugas pencegahan dan radikalisme dan terorisme. Ini betul dan bagus dan terima kasih. Tetapi kalau jadi keluar seperti ini menjadi bola liar. BNPT kan punya data Babe Haikal. Ini kan sebagai bentuk public awareness. Ya artinya disampaikan khusus dong.
apakah yang menyebarkan luas ini BNPT-nya atau DPR-nya? Atau hasil dari dengar pendapat itu disebarkan luas? Terus metode nanti kan keluar akhirnya metodologinya bagaimana? Kerangka teorinya apa? Yang dimaksud terafiliasi, cabang dan anggota kan dari 198, 119-nya kan ISIS. Ya 119 ISIS. Ini pengajarnya kah? Atau kurikulumnya kah? Atau santrinya kah? Atau kan jadi liar begitu. Kalau begini ceritanya, kita udah tahu-tahu dan sepakat ISIS bukan Islam. Tangkap langsung Pak. Tangkap yang mengatakan pemerintah itu adalah togut. Tangkap langsung. Yang ngata-ngatain saudaranya itu bid'ah takfiri. Tangkap langsung gitu loh. Bukan disebarluaskan akhirnya menimbulkan Islamofobia. Kita kan bertabayun saja Babe. Mungkin ini kan memang tadi public awareness. Jadi masyarakat bisa waspada. Mengerti juga kinerja dari BNPT selama ini. 18 juta santri. Ada hampir 2 juta pengajar dari 27.000 pesantren. Kalau kalimatnya gini aja deh, gini deh. Ini ada sebuah kelompok warung, namanya warung makan apa gitu ya. Ada ribuan. Lalu berkata begini, ada beberapa warung makan itu yang mengandung khamar dan khinzir gitu loh. Lalu kemudian apa? Akhirnya kan ini kan menimbulkan kecurigaan. Jangan makan di warung sini, jangan makan di warung sini, jangan makan di warung sini. Itu gitu loh dampaknya. Kita nggak keberatan Pak, sama sekali nggak keberatan. Tapi yang kita keberatan ini dampaknya. Dan kemudian lari kepada ke masjid-masjid. Masjid udah sepi gara-gara COVID ini. Lalu dibikin sepi lagi ntar dengan kalimat-kalimat yang sangat mengeneralisir semuanya. Babe, tadi ada poin menarik ini harus ditanggapi Pak Boy Rafli tadi soal metodologinya seperti apa Pak Boy sampai akhirnya BNPT mengumumkakan ada 198 pesantren yang terafiliasi dengan terorisme ini. Pak Silakan Boy Rafli. Pak Boy. Iya, terima kasih. Selamat malam juga untuk seluruh para narasumber, Bang Haikal dan seluruh yang hadir, Gus Naji dan seluruh pemirsa juga. Jadi pertama tentu saya ingin sebelum mengomentari data, perkenankan saya bahwa BNPT dalam melaksanakan tugas negara tegak lurus dengan konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan ideologi negara kita Pancasila. Dalam hal ini kita di dalam Undang-Undang Dasar khususnya pembukaan itu ada tujuan nasional kita. Yang pertama adalah melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, turut serta mewujudkan perdamaian dunia. Jadi dalam hal itu, tentu BNPT harus dapat melakukan upaya-upaya penanggulangan secara komprehensif terhadap aksi kejahatan terorisme. Aksi kejahatan terorisme adalah sebuah ideologi berbasis kekerasan yang terjadi di seantero dunia ini. Jadi ini tidak terjadi hanya di Indonesia saja. Dari berbagai belahan dunia ada kelompok-kelompok jaringan teror yang berbasis kepada kekerasan. Di Indonesia juga tidak luput dari apa yang terjadi dari belahan dunia. Dan kita menarik ke belakang saja dari tahun 2000-an, khususnya 2002 sampai dengan hari ini tahun 2022, hampir 20 tahun, BNPT menghimpun data-data yang memang terkait lembaga pendidikan, berbagai lembaga pendidikan, termasuk juga di kalangan pondok pesantren. Apa yang kita sampaikan di depan Komisi 3 DPR RI itu adalah sebuah fakta hasil dari proses penyelidikan dan penyidikan bukan oleh aparat penegak hukum kita. Hampir 20 tahun dihimpun dan ternyata ada korelasi di antara para pelaku ini dengan mereka-mereka yang pernah mengikuti pendidikan di pondok pesantren. Nah, oleh karena itu data yang terhimpun selama 20 tahun ini terdapatlah 198 itu. Jadi kalau tadi ditanya metodenya seperti apa, ini adalah dari hasil proses penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan. Jadi
ini terkait dengan berbagai kelompok kejahatan atau pelaku teror yang ada di Indonesia sejak tahun 2002. Jadi saya katakan ini adalah hasil pengumpulan data dari tahun 2002. Nah, dalam hal ini kita tidak bermaksud membuat gaduh, kita tidak bermaksud menimbulkan Islamophobia. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia memiliki ulama-ulama besar dan juga membina para pesantren dengan prinsip hubul waton minal iman. Jadi cinta kepada negara itu adalah sebagian daripada iman. Ini adalah merupakan warisan dari leluhur kita, para pendiri pesantren yang ada di Indonesia, dan hari ini itu adalah menjadi hal yang mayoritas. Yang 198 ini berbeda dengan prinsip yang saya katakan tadi. Tidak mengenal prinsip hubul waton minal iman, yang justru malah membenci kepada negaranya sendiri. Melakukan aksi kekerasan terhadap warga negaranya sendiri. Mengatakan negaranya adalah negara togut, negara kafir. Jadi mereka-mereka yang 198 ini adalah yang pernah berurusan dengan hukum terorisme di Indonesia yang telah ada sejak tahun 2002. Diawali dengan Perpu nomor 1 tahun 2002, Undang-Undang 15 tahun 2003, kemudian Undang-Undang 5 tahun 2018. Maaf Pak Boy. Dan kemudian, ya Pak Boy, jadi makna terafiliasi ini bagaimana? Karena kemudian kan kalau publik mencernanya secara mentah-mentah begitu kan, ini nampaknya hingga saat ini memang mereka tergolong masuk dalam jaringan teroris. Ya, tentu kita tidak ingin menggeneralisir ya pondok pesantren yang jumlahnya hampir 29.000 itu. Pak Boy mau nanya boleh? Kan iya. Mau bertanya begini Pak Boy, kan 198 ini apakah pengajarnya semua? Apakah santrinya? Atau kurikulumnya begitu? Kita sama-sama dalam hal ini Pak Boy. Kita betul-betul, apalagi saya mengartikan BNPT itu B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya itu NKRI harga mati, P-nya itu Pancasila, dan T-nya itu Tauhid yang Ahlussunnah wal Jamaah, yang hubul waton minal iman. Cuman kalau 198 di generasi seperti ini, akhirnya kita bingung, ini kurikulumnya kah, pengajarnya kah, kurikulumnya kah? Mungkin BNPT bisa bekerja sama dengan Densus untuk segera tangkap aja yang udah terafiliasi, yang ngata-ngatain Pancasila, yang ngata-ngatain NKRI, yang ngata-ngatain Bhinneka Tunggal Ika, langsung aja tangkap sehingga tidak tergeneral gitu loh. Sebentar Pak Hekal, saya belum selesai. Iya, silakan. Jadi ini adalah mereka-mereka yang sudah berurusan dengan hukum. Jadi sudah ada yang ditangkap. Dan bahkan dari 11 yang disebutkan itu sudah menjadi mitra deradikalisasi BNPT. Jadi mereka sudah ada yang tentunya menjadi mitra kita. Jadi bukan lagi yang harus ditangkap. Jadi cuman ini adalah merupakan database ya yang ada pada kita, yang kemudian memang di dalam penyampaian kami di Komisi 3 itu saya tidak menyebutkan nama-nama pondok ya. Dan saya ingin sampaikan bahwa nama pondok ini keluar ketika besoknya ada rapat koordinasi di Kementerian Agama, itu berkaitan dengan pencegahan pendanaan terorisme. Jadi di situ adalah pembahasan dan kemudian memang perwakilan BNPT menyampaikan nama-nama pondok ini. Jadi dapat saya sampaikan keterpaparannya berbeda-beda. Jadi mohon maaf saya asumsikan sebagai virus COVID-19 ya. Jadi kalau kita swab, kemudian kalau kita positif, itu city value-nya ada yang 35, 33, ada yang 11. Jadi keterpaparannya berbeda-beda. Dan di antara pondok yang disebutkan ini, itu ada yang santrinya berasal dari pondok itu, ada santrinya yang bergaul dengan sama-sama jaringan terorisme, kemudian terbawa-bawa, kemudian ada juga yang berkaitan dengan tenaga didiknya sendiri. Artinya bukan pendidikan di pondok pesantren ya kan Pak Boy? Bukan. Jadi ini bukan kaitan masalah kurikulum, tapi ini adalah terkait individu. Individu yang ada. Nama pondok ini tidak kita publis ya. Kalau yang nama ini hanya, Pak Boy, mohon maaf, kalau yang tersebar Pak, sempat tersebar juga, bahkan mengkerucut di daerah, ada yang di Depok, kemudian ada yang di mayoritas di Jawa Barat Pak, yang tersebar itu betul kan tidak Pak? Itu sempat viral di media sosial, bahkan jelas nama-namanya per provinsi begitu. Ya itu adalah
dalam rapat ya, dalam Iya. rapat koordinasi itu terpampang, itu adalah rapat tertutup sebenarnya, tetapi ini sampai di luar. Dan apabila nama-nama ini ada yang perlu dikonfirmasi kepada kami, datang saja ke kantor kami, kita berbicara, kita bahas, kita tunggu. Jadi kita Pak bukan Boy. untuk membuat gaduh ya, jadi kita ingin mengingatkan kepada semua pihak bahwa ideologi terorisme ini sudah masuk ke berbagai sektor ya di negara kita. Pak Boy, mohon maaf. Apakah di lingkungan? Iya. Dari nama-nama tadi file pondok pesantren yang sudah bocor di media sosial, Pak Boy. Banyak juga pihak yang mempertanyakan kenapa BNPT tidak memanggil pimpinan pondok-pondok pesantren itu sebelum ekspos data, Pak. Kalau memang itu benar tadi Bukan. Pak Boy Ini- katakan. Bukan, ini pondok yang sudah berurusan dengan hukum, ya. Jadi sudah ada proses deradikalisasi. Kalau deradikalisasi tadi malah justru menjadi sahabat kita, sahabatnya BNPT. Tetapi ada sejarah. Saya katakan ini adalah dihimpun dari 20 tahun Iya. perjalanan penanggulangan terorisme yang ada di Indonesia. Dan BNPT bersama tentunya dengan aparat penegak hukum yang ada. Ya, jadi bukan kita menyimpulkan sendiri. Ini adalah menghimpun dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu ya. Nah kalau begini kan jadi lebih jelas, tapi paling tidak Pak Boy menanggapi pertanyaan publik ya. Jadi sebenarnya nama-nama tadi yang sempat bocor di media sosial itu benar atau tidak adanya? Izin klarifikasi dari Kepala BNPT, silahkan. Iya, yang beredar itu saya harus lihat dulu ya, apakah ada nama-nama yang sengaja dibuat atau itu memang bersumber dari resmi kita. Tetapi kita tidak pernah menyampaikan resmi kepada publik ya. Iya. Jadi ini harus diingat. Bisa saja ada pihak-pihak tertentu kemudian menyebarkan hal-hal yang tentunya tidak dimaksud oleh daftar yang kita maksud itu. Oke. Jadi oleh karena itu sekali lagi kita tidak bermaksud membuat gaduh, justru kita perlu meningkatkan kewaspadaan bahwa ideologi terorisme ini juga termasuk menggunakan narasi agama. Ini kita perlu waspada, karena kalau tidak bijak, tidak matang melihatnya, akhirnya kita setuju dengan tindakan kekerasan yang ditawarkan. Karena akhirnya itulah justru malah bertentangan dengan nilai-nilai agama, bahwa ideologi terorisme itu memang adalah dia mengesahkan, menghalalkan kekerasan dalam pencapaian tujuan yang tentunya berbeda dengan agama yang mengembangkan semangat untuk cinta kasih, semangat untuk kedamaian, semangat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, semangat untuk menjaga ukhuwah di antara umat yang ada walaupun berbeda agama. Tetapi tidak dengan ideologi terorisme ini. Dia mengembangkan semangat eksklusivisme dan kemudian menjadikan orang-orang yang tidak tergabung dalam kelompoknya menjadi lawan yang harus diperangi. Itulah buntutnya adalah kekerasan-kekerasan yang kita tahu selama ini telah melahirkan narapidana yang jumlahnya sudah lebih dari 2.000 orang berkaitan dengan hukum terorisme. Kita belum berbicara yang terkena propaganda yang berangkat ke Irak dan Syria ya. Kita belum bicara loh. Nah itu kita dia belum, Pak Boy. Ya, kita belum tahan dulu ya Pak Boy, mengidentifikasi. kita simpan dulu informasi itu untuk kita nanti paparkan. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Kita kembali ke Pak Boy mengenai labeling pesantren ini Pak. Mengapa tadi Babe bertanya ketika sudah programnya deradikalisasi kemudian sudah menjadi mitra, kenapa masih dibuka datanya? Itu kan membuat masyarakat jadi nanti khawatir Pak, takut memasukkan anaknya ke pesantren gara-gara ungkapan tersebut. Iya, tentu tidak perlu takut. Jadi kita kan hanya menyampaikan hal-hal yang objektif ya. Jadi ini kan juga tidak menyasar kepada kalangan pondok pesantren, tetapi juga berbagai sektor lainnya ya. Jadi ini adalah sesuatu hal yang objektif, dapat dipertanggungjawabkan dan bahkan tercatat dalam proses penegakan hukum yang berjalan. Jadi untuk kebaikan bagi bangsa Indonesia, agar kita waspada, tentu perlu disampaikan. Dan sekali lagi kami bukan bermaksud memojokkan pondok pesantren, tetapi kita adalah bagaimana membuat kita memiliki kewaspadaan dini bahwa ideologi terorisme itu bisa masuk tanpa terasa. Dia seperti virus ya, seperti virus COVID-19, tahu-tahu jadi bergejala atau OTG, tahu-tahu sakit dan sebagainya. Jadi ini juga demikian, tahu-tahu berubah alam pikirannya.
tahu-tahu dia menjadi destruktif, tahu-tahu menyetujui bom bunuh diri. Coba berapa anak muda Indonesia yang menjadi korban bom bunuh diri? Dirinya sendiri dijadikan alat untuk melakukan bom bunuh diri. Kan itu bukan yang diajarkan dalam agama ya. Jadi mudah-mudahan kita semua semakin tersadar, ternyata mereka begitu masif mempropagandakan tujuannya, narasinya melalui generasi muda Indonesia yang berada di berbagai sektor pendidikan, termasuk di pondok pesantren. Ya, Pak Boy menjembatani pertanyaan publik, izin untuk diklarifikasi dan juga disampaikan responnya Pak Boy. Banyak kemudian yang mempertanyakan mengapa kemudian ini hanya dipublish begitu dibuka dari sekian ratus pondok pesantren. Mengapa tidak ada dari unsur pendidikan atau unsur kelompok lainnya? Oh pernah ada. Jadi dari kalangan ASN ada, dari kalangan aparat negara ada, dari kalangan dunia perguruan tinggi ada. Jadi bukan yang satu-satunya yang pernah disampaikan ya. Jadi bahkan hasil riset kita juga di kalangan anak SLTA juga pernah ada. Jadi kami pernah menyampaikan ya. Jadi bukan berarti ini hanya satu bidang. Maksud kami yang seperti pernah ini, kita sampaikan. Pak Boy. Ini kan ada juga tudingan bahwa menganggap mendiskreditkan Islam, Pak. Nah. Keyakinan tertentu. Sedangkan kan tadi para narasumber sepakat bahwa teroris tidak mengenal agama sama sekali. Ya, justru ini untuk menyampaikan pesan kepada publik bahwa teroris itu adalah bukan agama dan agama itu bukan teroris. Jadi justru kita bisa semakin membedakan mana yang ajaran teroris, mana yang ajaran agama. Jadi kalau agama kita ini kan misalkan Islam ya, agama Islam, kan kita diajarkan Islam yang rahmatan lil alamin ya, memberikan rahmat bagi semua umat, bukan saja bagi pemeluk agama Islam saja, tapi bagi pemeluk agama lainnya juga menjadi sebuah rahmat. Bayangkan itu, ideologi terorisme, dia bisa mengkafirkan orang, dia bisa mentogutkan aparat negara, dia bisa membunuh orang yang tidak berdosa. Berapa korban akibat ideologi terorisme ini di negara kita? Jadi banyak sekali, kita hitung nggak usah jauh-jauh lah, dari 2002 saja sampai tahun 2000-an ya. Jadi ini adalah sebuah fakta realita yang kita harus cermat, waspada. Karena ideologi terorisme di Indonesia ini menggunakan narasi Islam karena dia pikir dengan mayoritas agama Islam dia akan sukses ya. Tapi kita lihat sudah banyak warga negara kita menjadi korban, dan tentunya kita sebagai umat Islam yang berada di Indonesia harus waspada, karena kita lihatlah ISIS yang ada di Timur Tengah itu berapa korban orang Indonesia gara-gara propaganda dia harus berangkat meninggalkan tanah air, mengajak istri dan anak. Coba itu. Kalau mau bela negara, ya ngapain bela negara yang tidak jelas di sana ya. Bahkan di sana mereka ada yang meninggal dunia, ada yang hari ini di penjara, ada yang hari ini di kamp pengungsian dengan anak-anak yang di bawah 5 tahun. Coba kita bayangkan, apakah kita harus membiarkan semakin banyak masyarakat kita terpapar dan kemudian berangkat ke sana? Ya, kita belum profiling semua loh yang 2000-an lebih itu. Belum lengkap ya profilingnya. Dan bisa jadi itu ada juga dari kalangan pondok pesantren mereka. Ya, mungkin selamat datang juga untuk Bang Fadlizon. Ada yang ingin ditanyakan langsung ke Pak Boy, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Boy Rafli, apa kabar? Jadi saya melihat begini, bahwa sejak kapan sebenarnya teroris ada di Indonesia ya? Itu pertanyaannya dulu. Kalau kita melihat flashback sedikit, itu kan baru berapa puluh tahun terakhir, terutama sejak War on Terror, sejak World Trade Center itu dibom oleh teroris ya. Kita sepakat bahwa teroris ini harus diberantas, tapi kita juga tidak ingin terorisme ini menjadi komoditas. Sehingga harus ada, sampai kapan kita memberantas ini? Apakah akan sepanjang tahun? Karena kita tidak dengar. Dulu yang disebut teroris tahun 45 itu ya Belanda, tapi yang mencap. Yang disebut teroris itu adalah Bung Tomo. Itu disebut teroris oleh Belanda. Ekstremis teroris.
Dan juga tokoh-tokoh bangsa yang kita anggap pahlawan juga disebut teroris ekstremis. Nah, sekarang ini kita ini berada di alam yang jauh sudah berbeda, demokrasi. Narasi-narasi yang seperti ini sangat rawan, apalagi terkait dengan pesantren dan terkait dengan masjid. Karena saya melihat bahwa terorisme ini seolah akarnya adalah radikalisme. Dan radikalisme khusus radikalisme agama. Di sini menurut saya kesalahan di dalam pemahaman atau perspektif yang sangat sempit di dalam melihat terorisme. Simplifikasi yang tidak menjelaskan akar sosial, akar budaya, akar ekonomi, dan lain-lain. Ini yang menjadikan seolah-olah teroris itu akarnya adalah radikalisme agama. Akhirnya yang tertuju adalah kepada umat Islam di Indonesia khususnya. Tidak kita dengar misalnya teroris dari agama lain, ya, atau dari kepercayaan yang lain gitu ya. Dan ini menurut saya tentu saja akan menciptakan saling curiga, sementara kita membutuhkan cohesiveness. Nah, sementara itu di sisi lain selalu ada hal-hal yang seperti ini, apalagi menunjuk ada angka tertentu sampai 198 walaupun tadi cukup banyak dijelaskan, dan juga bahkan beredar nama-namanya. Saya kira ini harus ada satu penjelasan yang benar-benar memadai dan tuntas gitu ya. Saya kira saya mendengar juga apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Pak Yusuf Kalla, yang mengatakan ya harusnya disebut apa gitu. Dan pemetaan maupun upaya-upaya terhadap pesantren itu bisa dianggap bagian dari kebijakan yang Islamofobia gitu ya. Kenapa hanya itu? Kenapa seolah-olah terorisme itu ada di masjid, kemudian terorisme itu ada di pesantren? Ini sangat berbahaya menurut saya. Jadi harus ada perspektif yang lebih luas di dalam memahami terorisme, terutama dari BNPT, termasuk akar-akar sosial, akar budaya, akar ekonomi, tidak semata-mata akar agama, dan itu agama Islam. Itu yang menurut saya, Maksud Pak Bang Boy. Fadli tadi soal komoditas, kok kesannya teroris jadi komoditas? Ya kan, komoditas itu artinya segala macam bisa ya. Nah, pemberitaan seperti ini juga kan bagian dari komoditas. Seolah-olah kita ini tidak berhenti-berhenti gitu ya. Dan terorisme itu kan juga banyak kajiannya. Belakangan ini di Amerika juga muncul buku yang selalu saya kutip juga, buku Terror Factory atau pabrik teror. Jadi ada juga pihak-pihak, oknum-oknum yang menciptakan terorisme itu bagian dari bisnis gitu ya. Dan itu sangat berbahaya karena itu mengadu domba warga, apalagi kita ini negeri kita ini Pancasila, dan saya yakin umat Islam di Indonesia ini sangat moderat gitu ya. Kalau ada 1, 2 atau beberapa kelompok kecil, ya itu yang harus dirangkul, yang menurut saya harus diluruskan ya. Kalau misalnya mereka terkait tindakan-tindakan, apalagi ada tindakan kekerasan. Tapi semua itu kan harus dibuktikan di alam demokrasi. Jangan sampai agama dan kepercayaan dan pelaksanaan agama dan kepercayaan apapun dihambat gitu ya. Ini kalau ada perbedaan bisa diperdebatkan. Karena ini dijamin oleh konstitusi kita kebebasan menjalankan agama dan kepercayaannya. Artinya maksudnya sesuai. dibuka saja, dituntaskan prosesnya hukumnya hingga selesai begitu ya? Iya, kalau misalnya ada yang terlibat, kan terorisme itu ada kriterianya. Seseorang bisa dituduh sebagai teroris itu ada kriterianya. Tidak bisa orang itu berlawanan pendapat misalnya dengan kelompok tertentu kemudian bisa dianggap teroris. Ya, apakah berbeda pendapat itu sekarang itu menjadi teroris atau radikal? Ya, ini yang menurut saya menjadi salah kaprah yang Boleh membuat langsung ditanggapi, demokrasi Pak Boy Rafli? kita itu menjadi jatuh gitu ya. Di mata dunia ranking kita ini merosot terus. Karena sebentar berbeda dianggap radikal. Ya, di mana-mana radikal ini jadi jualan juga gitu. Ini yang menurut saya harus diluruskan. Radikal dalam hal apa? Boleh langsung ditanggapi, Ya, silakan. Pak Boy Rafli, silakan. Iya, khusus yang disampaikan oleh Pak Fadli ya tadi ya, Iya, Bang iya. Fadli. Jadi tadi saya sempat agak sedikit gangguan sinyal, tetapi yang pertama saya jelas sekali masalah terminologi hukum terorisme di Indonesia. Jadi terorisme itu telah menjadi hukum positif negara sejak tahun 2002, diawali dengan Perpu, Undang-Undang 15 tahun 2003 dan Undang-Undang 5 tahun 2018. Sebelumnya itu kejahatan kekerasan itu tidak ada hukum terorisme di negara kita.
dan dihukum terorisme itu membatasi pada 3 hal yang terkait motif ideologi, motif politik, dan gangguan keamanan. Dan hari ini tentu kita dalam rangka memberikan perlindungan kepada warga negara kita berdasarkan hukum yang berlaku, maka tentu hukum terorisme telah dioperasionalkan. Perbuatan terorisme adalah suatu perbuatan yang menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan yang berefek menimbulkan ketakutan meluas dengan menggunakan senjata api, bahan boleh peledak saya interupsi, yang Pak Boy? dapat- Boleh saya interupsi sedikit? Ya, Saya mau bertanya. boleh. Ada kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis menggunakan senjata, menantang TNI dan Polri kita, dan mengancam keutuhan NKRI. Itu teroris atau kejahatan Maksudnya kriminal siapa, biasa? Bang Fadli? Nggak usah ada maksud, semua orang tahu itu. Kelompok separatis di Papua kemarin. Pak Fadli, Ya, jadi tahun lalu pemerintah telah mengumumkan kelompok kriminal bersenjata di Papua itu adalah kelompok teroris. ya. Nah, ini Dan yang saya ingin dalam tegaskan. rapat-rapat itu, saya ikut dalam rapat itu. Karena apa? Karena KKB di Papua itu adalah yang jelas ideologinya bukan ideologi Pancasila, yang kemudian dia menggunakan kekerasan untuk menimbulkan korban di kalangan masyarakat sipil. Hari ini kita masih mensosialisasikan hukum terorisme di Papua. Jadi ini berjalan, Pak Fadli. Terima kasih. Satu Jadi lagi, Pak butuh waktu Boy. memang, karena memang ya. Boleh satu lagi, Pak Boy. Itu saya kira sangat jelas Ya. dan sangat bagus sekali langkah itu. Yang kedua pertanyaan saya adalah, Ya. apakah situasi terorisme yang ada oleh kelompok teroris separatis misalnya di Papua itu dianggap lebih mild atau lebih ringan ketimbang apa yang terjadi atau yang bisa disusupi kepada pesantren maupun pada masjid? Motifnya beda ya, Pak Fadli. Mereka berkaitan dengan masalah ingin memisahkan diri dari Indonesia. Mereka adalah separatisme. Tetapi dalam pencapaian tujuannya menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan dan menimbulkan korban jiwa, apalagi korban jiwa itu di masyarakat sipil. Sedangkan dari kelompok jaringan terorisme global yang diaminin oleh kelompok terorisme di dalam negeri, Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, mereka ingin mendirikan daulah Islamiyah. Jadi ini ada perbedaan. Tetapi mereka menghalalkan kekerasan dalam pencapaian tujuan. Negara kita negara demokrasi. Kalau pakai cara kekerasan, nggak laku di Indonesia. Karena konstitusi kita tidak mengatur hal itu. Justru bertentangan dengan konstitusi dan hukum negara kita. Jadi demikian. Terima kasih banyak Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar. Mas Islah, kita nanti ingin tanggapan Anda, apakah ini memang sudah objektif kajian dari BNPT atau sebenarnya pilih-pilih 198 pesantren ini memang sengaja seperti itu diumbar ke publik dan membuat kegaduhan seperti ini. Pandangannya seperti apa Mas Islah? Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Ya, jadi kita akan dengarkan bagaimana Mas Islah. Ya, kita sebenarnya inginnya bertabayun saja lah ya. Tapi kalau tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Boy Rafli, respon Anda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, selamat hari lahir Nahdlatul Ulama ke-96. Yang kedua, selamat tahun baru Imlek kepada saudara-saudara kita yang merayakan. Terima kasih Mas Andro, Bu Syarifah Maria, Mas Fadli dan Babe dan juga Gus Najih. Jadi begini, kalau saya sih menyikapi pernyataan dari BNPT, Kepala BNPT ini sederhana saja sebenarnya. Saya mengapresiasi pada sebatas membangun public awareness saja. Saya lahir dan besar di keluarga pesantren. Saya juga pernah nyantri meskipun hitungan 3 tahun lah. Tapi saya melihat begini, bahwa kalau kita melihat ruang-ruang infiltrasi, bukan afiliasi, ruang infiltrasi dari teror dan kekerasan atau ekstremisme ini kan sebenarnya bukan hanya pesantren.
ruang-ruang infiltrasi keterpaparan untuk melakukan kegiatan-kegiatan indoktrinasi itu sebenarnya terjadi juga di penjara, terjadi juga di sekolah-sekolah umum, SMA, bahkan SMP. Bahkan infiltrasi itu juga terjadi di dalam lembaga-lembaga sakral seperti Polri dan TNI. Ini tidak bisa kita pungkiri. Kalau persoalan pesantren itu juga ada yang terpapar secara oknum, bukan bejana secara umum, banyak. Kita tahu ada salah satu pesantren di Ngruki yang memang hampir semua pelaku teror itu memang alumni sana misalnya. Termasuk Al-Islam di Lamongan misalnya, kan kita tahu Amrozi alumni sana. Tapi ini kan sebatas oknum sebenarnya. Memang ini kita tidak boleh membungkus dalam karung yang sama seolah-olah ada pesantren yang terpapar. Saya yakin juga BNPT seharusnya bisa mengurai itu. Bukan lembaga pesantrennya, bukan terafiliasinya, tapi terinfiltrasi ia. Maka akhirnya dia melahirkan produk-produk itu. Termasuk juga penjara, termasuk juga TNI, termasuk juga Polri. Ada juga oknum-oknum yang pernah ditangkap oleh Densus 88 karena mereka mau berangkat ke Suriah, karena mereka memberikan senjata kepada kelompok KKB Papua, kepada jaringan teror. Artinya ini bukanlah salah satu yang well defined menurut saya. Artinya jaringan teror ini melakukan indoktrinasi ini antah berantah. Kemanapun ada celah, kemanapun ada ruang, mereka akan selalu masuk. Tapi saya ingin menanggapi Mas Fadli. Saya terus terang, saya tidak paham dengan apa yang dimaksud dengan terorisme itu adalah komoditas. Saya nggak tahu, kebetulan saya sudah baca juga soal teror industri. Termasuk medical industry dan sebagainya. Saya tahu itu kan memang sifatnya seolah-olah konspiratif dan sebagainya. Memang ada, termasuk war industry juga ada. Dagang senjata segala macam. Ada lembaga peminjam uang untuk melakukan perang. Ini sebenarnya memang sesuatu yang sifatnya analisis dan berangkat dari kecurigaan konspirasi. Tapi apa yang ada di Indonesia hari ini ditopang oleh undang-undang yang ada, ditopang oleh perangkat-perangkat dan komponen yang ada. Masa sih penangkapan itu merupakan komoditas misalnya? Settingan. Saya seringkali ketemu dengan napiter-napiter, bagian dari saya adalah berusaha menyadarkan mereka bahwa agama ini tidak identik dengan kekerasan dan kebencian. Ini sahih ini, semua agama mengatakan itu. Kalau di Indonesia ini kok Islam terus sih? Apakah ini upaya untuk membangun Islamofobia? No, hell no. Saya tidak sepakat dengan Islamofobia. Kita itu sebenarnya ekstremisme fobia, terorisme fobia. Islam tidak boleh diseret paksa terhadap ekstremisme maupun terorisme. Di India terorisnya ya orang Hindu garis keras. Di Myanmar ya orang Buddha garis keras. Pola-pola terorisme, ekstremisme ataupun kekerasan-kekerasan berbasis agama itu memang selalu mengikuti populasi terbanyak dari orang yang memeluk agama di situ. Tapi mengapa kemudian harus yang dipaparkan Islam? Ya di Indonesia. Tapi yang di Myanmar kan yang melakukan aksi kekerasan juga Buddha misalnya. Di Indonesia mengapa begitu ya? Loh, karena memang ini populasi terbesarnya adalah orang Islam. Otomatis mereka akan melakukan intimidasi untuk melakukan penguasaan populasi. Saya sering bicara begini, kita ini semua bukan penganut agama. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Tafsir agama itu bukan ideologi. Tafsirnya ideologi, pasti. Nah, kita semua ini, mereka yang menunggangi agama dengan menggunakan cara-cara kekerasan ini, mereka berusaha merengkuh populasi sebanyak-banyaknya. Kekerasan itu di dalam agama, ketika penganut agama itu ingin mencapai kekuasaan politik, tidak ada lagi. Kekerasan itu tercipta dalam agama ketika agama diperkenalkan dengan ambisi-ambisi politik. Berarti tidak berdasar tuh kalau ada yang bilang komoditas teroris di Indonesia settingan, itu nggak berdasar. Tidak asal ada. bunyi. Mereka ini tujuannya adalah ingin menegakkan daulah, ingin menegakkan khilafah. Itu tujuan semua jaringan teror itu begitu. Nggak ada Bang Fadli. Ya itu saya kira satu analisa ya sah-sah saja ya kalau berpendapat begitu. Saya termasuk yang berpendapat dan melihat dari fakta-fakta sejarah yang cukup panjang bagaimana peran Islam, organisasi Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Syarikat Islam di masa lalu melawan imperialisme, kolonialisme luar biasa ya. Mereka dituduh teroris. Banyak mereka yang dituduh teroris.
ekstremis. Saya bisa tunjukkan buku-bukunya banyak dari versi Belanda gitu ya. Jadi ini adalah sebuah garis politik, bisa juga dikatakan sebagai blueprint. Ketika Samuel Huntington dulu mengatakan the clash of civilization atau perbenturan antar peradaban di mana agama, budaya itu menjadi bagian sumber konflik dia katakan, dan dia secara khusus juga mengkaji Islam. Kemudian Edward Said, ini seorang orientalis, mengatakan itu bukan, itu adalah blueprint, itu adalah cetak roadmap dari politik Amerika ketika itu pasca jatuhnya komunisme. Sebelumnya kan yang bertarung adalah komunisme melawan kapitalisme. Tetapi setelah komunisme dianggap jatuh, sudah bubar, Fukuyama mengatakan the end of history, ya. Kemudian Islam dijadikan semacam ancaman. Dan kalau kita lihat selama 30 tahun, 20 tahun terakhir terutama ada war on terror dan berakhir 31 Agustus kemarin di Afghanistan ketika Amerika menarik pasukannya dan kemudian bahkan memberikan banyak fasilitasnya itu kepada Taliban yang sebelumnya di masa komunis perang dingin Taliban mendapatkan dukungan dari Amerika. Begitu juga kelompok Al-Qaeda mendapat dukungan dari Amerika. Begitu juga ISIS mendapat dukungan dari Amerika. Jadi apa itu namanya kalau bukan komoditas? Kalau ada yang berpendapat seperti itu. Ya. Jadi itu adalah komoditas. Bahkan seorang dokter ya Jeffrey Sachs saja mengatakan itu adalah yang paling gampang menghabiskan uang sampai 2 triliun dolar membuat perang di Afghanistan, di Irak ya atas nama war on terror. Ya, begini, Pak, sebelum Pak Islah biar sekalian Pak Islah jawab ya. Biar sekalian jawabnya biar sekalian. Boleh langsung ke poinnya, Be. Terlalu jauh kalau Pak Islah berkata membandingkan yang terjadi di Indonesia dengan di India dan di Myanmar. Di India itu agama mayoritas di sana ngumpulin orang Islam, membunuh, membelah, membakar dan disebarluaskan. Myanmar juga begitu, agama sebentar. Agama mayoritas di Myanmar ngumpulin orang Islam, dibakar, dibelah badannya kan semua ngelihat di sosial media. Bukan itu konteksnya. Bukan. Kejauhan kalau bandingin umat Islam di Indonesia begitu kejauhan. Saya nggak melihat itu. Saya nggak melihat soal Islam dan juga orang Hindu dan orang Buddha di Myanmar. Saya hanya mengatakan bahwa pola teror, pola ekstremisme itu selalu mengikuti pemeluk populasi terbesarnya. Artinya begini, kalau sampean nyari teroris di India itu orangnya Hindu. Iya kejauhan. Yang membunuh Gandhi juga orang Hindu. Yang membunuh orang Myanmar, orang Rohingya itu juga orang Buddha. Ya kita ini kan lagi labeling terorisme kok dibandingkan dengan Myanmar, dibandingkan ini India. Saya menyebutkan polanya, bukan menyebutkan membandingkan, saya menyebutkan polanya seperti itu. Teroris itu di Amerika Selatan yang beragama Katolik. Kayaknya jangan sebut-sebut agama deh barangkali. Loh bukan, ini kan saya mengatakan bahwa terorisme ini selalu menunggangi agama supaya dia semua kejahatannya terlihat terhormat gitu loh. Ini adalah penunggangan agama. Paham kalau kita, kemudian Pak, BNPT mengeluarkan daftar pesantren itu bukan berarti menyebut pesantrennya adalah penunggannya gitu loh. Kita paham itu Pak semua. Ya, tapi sudah. Ini bahasanya bahasa publik. Loh, enggak ini bisa kita dibandingkan. berbicara soal akademis. Nggak bisa dibandingkan, saya bilang nggak bisa dibandingkan. Bisa dibandingkan, kita membandingkan di sini dengan tidak sejarah ada Islam sendiri terjadi bisa pembunuhan besar-besaran seperti di Myanmar. Nggak ada terjadi pembunuhan besar-besaran, nggak ada. Nggak usah ngomongin antar agama. Di Islam sendiri secara historik perang antar Islam saling bunuh sesama Islam itu juga terjadi ketika dia bertemu dengan kepentingan-kepentingan politik. Nggak ada yang bantah itu, Pak. Loh, yang kita lagi bantah ini uncomparable. Ini saya bukan membandingkan, tapi saya ingin menarik pola itu ke sini. Pola penyusupannya, Babe. Konsep-konsep takfir itu juga terjadi di beberapa ideologi, baik berbasis agama maupun politik. Takfir. Sebentar. Itu kan seolah-olah bahwa akar terorisme itu radikalisme agama. Betul? Oh bukan. Apa dong? Bukan hanya berbasis agama, berbasis ideologi politik maupun ekonomi bisa terjadi. Jadi yang sementara ini kita terjadi dan analisa itu kan seolah-olah terorisme itu berdasarkan radikalisme. Ya, dan dasar radikal itulah yang dijadikan alat untuk melakukan counter terorisme yaitu deradikalisasi. Kan begitu cara berpikirnya. Kalau dalam perspektif Indonesia kita punya dua istilah sebenarnya. Kalau kepada orang yang tidak terpapar itu namanya kontraradikalisme. Tapi kalau kepada orang yang sudah terpapar namanya deradikalisme. Ya, sampai di mana seseorang itu bisa dikatakan terpapar dalam soal terorisme. Coba sebutkan yang non
berdasarkan radikalisme agama. Ketika dia tidak ingin mendevaluasi kedaulatan negaranya sendiri. Misalnya, mereka ini kan ingin menegakkan daulah, ingin mewujudkan khilafah dan menegakkan syariah di Indonesia. Ya. Ini kalau yang berbasis agama. Kalau yang berbasis non-agama, Apakah misalnya komunisme. begini, di dalam saya sangat NKRI dan saya tidak setuju dengan itu. Tetapi dalam misalnya seseorang itu melakukan atau berbicara itu verbal atas dasar keyakinannya, menurut saya sulit untuk diadili berdasarkan keyakinannya ya. Loh, karena itulah demokrasi. Mas Fadli kan salah satu perumus Undang-Undang Tahu, Nomor 5 tahun tahu. 2018. Betul. Ketika mereka melakukan penguatan organisasi, mereka sudah melakukan acara-acara persiapan sudah bisa ditangkap. Kalau persiapan, kalau merancang dan kemudian dengan menggunakan kekerasan, Ya, itu jelas. Tetapi kalau seseorang berpendapat, ya itu harus diargu. siapa Disitulah. contohnya yang hanya berpendapat kemudian ditangkap dengan undang-undang teror loh ya? Siapa? Contohnya siapa? Maksudnya gimana? Enggak. Orang yang hanya berpendapat menyuarakan pemikirannya kemudian Ya, ditangkap dengan di sini undang-undang yang teror, menurut siapa saya contohnya? iklimnya kemudian terjadi kekerasan semacam kekerasan struktural, bahwa ada upaya untuk penyeragaman. Disinilah yang saya ingin menjaga demokrasi, karena ini catatan demokrasi ya. Jadi jangan sampai kemudian ada penyeragaman juga terhadap pemahaman. Kita koridor-koridornya tahu, dan orang-orang yang dicap radikal itu begitu mudah. Mas Fadli, kita berbicara soal law enforcement terhadap ini. Iya. Kalau upaya-upaya prevention, upaya pencegahan, tentu saja kita harus menutup mata. Tapi kalau law enforcement, kita betul-betul harus memiliki alat bukti dan saksi. Kalau mereka itu betul-betul terlibat dalam organisasi jaringan teror, meskipun dia menyuarakan pemikirannya kepada open public, kepada publik secara terbuka, tapi dia sebenarnya punya jaringan dan organisasi teror, dia terhubung dengan pendanaan, terhubung dengan upaya-upaya iqdad dan penguatan organisasi teror yang terlarang, dia harus ditangkap dong. Ya Harus. itu yang menurut saya harus dibuktikan di pengadilan. Oke. Ya kan? Loh kan semua memang Iya, diadili. Artinya tidak memudahkan itu, dan sekarang ini persoalannya hanya kepada itu. Yang tadi saya tanyakan misalnya kepada Pak Boy Rafli, yang menjadi ancaman sekarang kita tuh apa sih sebenarnya? Oke. Yang di depan mata, yang menggunakan kekerasan senjata. Bang Ada Fadli, nggak sekarang ini ada kelompok santri Islam? langsung nanti bersuara ini. Mas Ada nggak Naji kelompok nanti bisa Islam bersuara tadi itu langsung. menggunakan kekerasan senjata seperti yang dilakukan di Oke, Papua? kita tahan Ada dulu nggak? kalau begitu Bang Fadli, Mas Islah, kita berikan juga Nanti waktu saya jawab. untuk Mas Naji ya. Usai jeda, sesaat lagi tetaplah bersama kami. Ya, kita berikan kesempatan lah, ini anak pesantren langsung yang menjawab. Jadi sebenarnya ada apa di pesantren, bagaimana responnya? Ya, tadi diskusi antara Bang Fadli sama Cak Islah lagi seru-serunya, makanya saya tidak mau memotong. Tapi gini, Pak, saya nyambung sebelum saya menanggapi apa yang disampaikan oleh BNPT maupun oleh Mbak Intelkam, saya nyambung diskusi tadi. Sebetulnya gini, Pak, kalau kita runut sejarah radikal terorisme dalam Islam, itu embriologinya itu pada masa Nabi sebetulnya sudah ada, gitu. Yaitu pada sosok yang namanya Dzulkhuwaisirah, yang pada saat itu memprotes Nabi atau menginterupsi Nabi dan menganggap bahwa Nabi ini telah berlaku zolim. Ya. Kemudian Nabi pada saat itu mengatakan bahwa dari keturunannya orang ini akan lahir generasi, jadi hadisnya itu gini, saya khruju fi akhir zaman qaumun sufahaul ahlam dan seterusnya ila akhiri, hadisnya panjang. Jadi nanti di akhir zaman itu akan ada orang-orang tertentu yang intinya mereka menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan hadis tapi hanya sampai pada kerongkongan itu. Dan inilah yang kemudian terorganisir pada masanya Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu pada kelompok yang namanya Khawarij itu. Dan ini bukan Islamofobia. Tadi Cak Islah sudah menyampaikan dalam konteks bahwa ini sebetulnya ada di banyak agama. Itu meskipun agama sendiri tidak mengajarkan, tapi sempalan-sempalan itu selalu ada gitu, baik di Hindu, di Kristen, di Buddha dan di Yahudi dan seterusnya. Itu. Bahkan Nabi itu pernah mengatakan gitu, untuk menguatkan bahwa ini bukan Islamofobia. Nabi dulu pernah mengatakan begini dalam satu hadis, "Iyyakum wal ghuluwu fiddin. Fa innahu ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fiddin." Itu. Bahwa Nabi mengatakan jauhilah ekstremisme beragama, karena ekstremisme beragama itu sudah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Dan tentu ini konteksnya bukan Islamofobia. Nabi juga waktu ada orang yang beragama secara saklek, puasa terus, sholat malam terus,
kemudian puasa terus, Nabi mengatakan saya ini paling bertakwa, tapi saya juga berbuka. Saya juga tidur, saya juga wa atazawwajun nisa katanya. Ini Babe Haikal paling suka menikahi perempuan-perempuan itu. Karena kalimatnya jamak Babe, bukan atazawwajul mar'ah loh, atazawwajun nisa. Bener. Begini. Jadi itu bukan Islamofobia. Kemudian Nabi juga pernah mengatakan ketika Mu'adz mengimami sholat menggunakan surat Al-Baqarah, Nabi menegur keras mengatakan afattanun anta ya Mu'adz gitu. Apakah kamu membuat fitnah itu? Karena banyak orang kemudian lari dari sholat jamaah. Nah gitu. Jadi intinya bahwa kita harus mengakui bahwa ini adalah sebuah fakta yang ada gitu. Dan yang harus menjadi pekerjaan kita. Karena bagaimanapun kita umat beragama itu kan ada tugas-tugasnya. Kalau ini tidak ada malah justru kita nggak ada tugas-tugas ini. Oke, itu terkait dengan radikal terorisme yang ada di Islam gitu. Kemudian pada malam hari ini saya tidak dalam konteks membela BNPT seperti tadi disampaikan Babe ya. Saya justru ingin memberikan beberapa catatan. Tapi mungkin malam hari ini 2 catatan saja. Pertama adalah soal pengelolaan informasi. Menurut kan tentu BNPT maupun Baintelkam ya yang mengeluarkan pernyataan soal masjid. BNPT soal pesantren, Baintelkam Polri soal masjid itu. Menurut saya ini terkait dengan pengelolaan informasi. Informasi itu kan ada yang unclassified, ada yang sensitif, ada yang classified. Itu tentu perlakuannya kan berbeda-beda. Tidak semua hal itu boleh atau bijak diekspos kepada publik. Ya tentu saja karena itu akan menimbulkan tadi stigma-stigma tertentu. Menurut Anda ini valid atau blunder Mas Naji? Begini. Meskipun begini, saya yakin bahwa BNPT tidak ada niatan untuk menstigma pesantren. Kenapa? Karena tenaga ahli BNPT itu ketuanya Habib Lutfi bin Yahya. Itu ulama besar panutannya pesantren-pesantren NU seluruh Indonesia. Pesantren NU Mbak di Indonesia itu lebih dari 23.000. 82% pesantren di Indonesia itu di bawah NU. Jumlah yang sangat besar gitu. Maka kalau BNPT sampai menstigma pesantren itu berarti bunuh diri namanya. Jadi catatannya apa? Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua adalah soal akurasi data. Nah ini menurut saya, tapi acuan saya juga data yang beredar ke publik. Yang bocor itu tadi ya? Yang bocor itu tadi. Jadi ada beberapa yang tidak akurat memang dari data itu. Ada misalnya ada redundansi, ada beberapa pesantren itu disebut sampai 2 kali, 3 kali itu ada. Di JI disebut, di JAD juga disebut. Terus kemudian soal kriteria menurut saya. Dan ini yang paling banyak gitu. Karena tidak dari jumlah 198 itu tidak semuanya memenuhi kriteria pesantren. Paling tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Kan pesantren itu kan kriteria minimalnya kan ada santrinya yang mukim, ada masjidnya, ada ulamanya, ada kitab kuning. Nah di data BNPT itu ada masjid dimasukkan, ada radio dimasukkan, ada rumah perorangan dimasukkan. Nah ini saya karena Pak Boy mau ketemu Pak Boy, jadi saya ngomong sama Pak. Jadi ada yang tidak akurat di sini gitu. Tapi ya kita ambil hikmahnya sajalah. Karena sudah terlanjur beredar ya kita harus mengelola ini sebagai bentuk membangun kewaspadaan gitu. Karena gini, sebetulnya kan soal masjid, soal pesantren itu kan sudah jadi desas-desus lama. Bahkan sebelum BNPT mengeluarkan data itu masyarakat juga kan sudah ada desas-desus itu bahwa ada beberapa pesantren yang bermasalah semacam itu kan ada gitu. Tapi kan jangan sampai ini kemudian memperkuat lagi. Jadi orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke pesantren jadi dengan takut. BNPT mengatakan bahwa hanya 198 itu artinya hanya 0,7%. Tapi kan bukan masalah angka tadi. Bukan masalah angka, marwah dari pondok pesantren itu sendiri. Baik, itu kan perspektif. Tapi Nggak boleh ada seperti itu. Iya. Bukan soal 0,07%, bukan soal 0,07%. Bukan, maksudnya gini, dari 28.000 kalau 198 itu kecil kan, artinya orang tua tidak perlu khawatir. Karena gini, pesantren itu kan pada dasarnya sejarah perjuangannya pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan sekarang itu kan sudah besar sekali tidak kontribusinya. Perlu khawatir, angka yang sangat kecil ya Mas ya berarti ya. Karena kecil sekali gitu. Nah, justru dengan adanya pemaparan 198 itu maka menjadi jelas bagi masyarakat bahwa ternyata hanya segitu
jumlahnya. Boleh gitu. Be ditanggapi dulu Be soal angkanya. Terkait Be. masjid Terlalu juga kecil, Be. demikian. Nggak Kan soal boleh. masjid ini. Nggak, bukan cuma Gini, Pak. 0,07 bukan. Saya udah Baik. ambil contoh tadi. Ini ada restoran, perkumpulan restoran. Ada restoran, ada 10.000 Ya, restoran. tadi sudah 1.000 saya- mengandung babi. Saya sudah dengarkan itu tadi. Iya, jadi bukan soal iya. angka, Oke, jangan itu kan dimaklumi angka perspektif. itu, gitu Kita loh. menghormati perbedaan perspektif gitu. Nah, soal masjid itu kan sebetulnya juga sudah lama menjadi persoalan gitu. Bahwa masjid itu tempat yang suci itu kita sepakat bahwa itu adalah tempat yang sangat suci. Tapi kan sejak masanya Nabi, orang yang mengotori masjid itu sudah ada, yaitu dalam fenomena Masjid Diror paling tidak. Dan fenomena walk out dari khutbah Jumat itu menjadi fenomena yang lumrah di tahun-tahun politik itu. Nah, maka meskipun tadi saya di awal menyampaikan mestinya data statement seperti ini mestinya tidak dilempar ke publik gitu. Sepakat bahwa kalaupun misalnya negara itu punya kepedulian terhadap pengelolaan masjid, kita apresiasi gitu. Kalau seumpama itu adalah suatu kepedulian dari negara gitu. Mas Islah jangan dilempar ke publik Mas data Kita seperti ini. kita nih bingung. Kemudian Dalam gini. diskusi, enggak sebentar, kita nih bingung. Tadi udah kita bilang sama Pak Boy dan sekarang juga data itu jangan disebar dong. Kalau udah tahu kayak begitu, dibina, dididik, diajak dialog, Jadi, nggak betul, bisa juga setuju. ditangkap. Oke, siap. Tapi jawabannya begini, udah kok gitu loh, udah kok loh. Itu ngapain lagi nih ngomongin 198 gitu Saya loh. terus terang begini, saya ingin menjembatani antara Mas Fadli dengan Babe Haikal tadi biar dapat dua-duanya. Iya, iya, Jadi iya. betapa hebatnya pemerintah ini, betapa hebatnya negara ini. Saya seringkali ketemu dengan salah satu mantan napiter yang pernah dihargai $1 juta kepalanya oleh Amerika dan dia ditangkap dan dia ada di Indonesia. Dia mengatakan begini, mengapa saya akhirnya sadar dan mencintai negara ini? Karena menurut dia sudah tahu Al-Mu'min Ngeruki itu memang tempatnya teroris, tapi yang dicomot itu adalah oknum-oknumnya. Pesantrennya sampai sekarang masih berdiri dan tetap beroperasi. Al-Islam di Lamongan itu tempatnya Amrozi, tempatnya Ali Imron, Fauzi dan sebagainya. Bahkan Imam Samudra juga episentrumnya ada di situ. Tapi yang dicomot tetap oknum-oknumnya. Bang Fadli, individunya Bang yang dicomot. Pesantrennya masih tetap berdiri. Nah, Umar Patek membandingkan dengan akhirnya nyebut nama saya. Umar Patek waktu itu menyebutkan bahwa kalau di Afghanistan atau di Pakistan, pesantrennya itu jangankan bangunannya, orangnya juga dihabisi. Nah, itulah baiknya negara ini. Cak, saya ini alumni Timur Tengah, Cak. Mengalami langsung yang Suriah. semacam itu. Ini korban perang Suriah ini. Kalau kalau soal penanganan di Indonesia ini sangat humanis sekali sebetulnya. Jadi sudah sangat humanis, pendekatan-pendekatan semacam itu dilakukan. Persoalannya gini, Pak, mumpung ada Pak Fadlizon. Persoalannya di soal regulasi, Pak. Jadi di beberapa daerah, misalnya di NTB, di Bima itu, di Desa Penatowi ada pesantren namanya Mahat Abu Bakar Rasidik. Di Makassar itu ada pondok pesantren Arido. Di Poso itu ada namanya Ansarus Sunnah. Itu pesantren-pesantren yang dimana pelaku-pelaku teror itu banyak muncul dari situ. Tapi pesantrennya tidak diapa-apakan dalam arti tidak ditindak secara hukum. Ya, ya. Kenapa? Karena memang tidak ada regulasinya. Bang Fadli. Soal masjid juga sebetulnya gini, kalau Pak Yusuf Kala menyampaikan kemarin tidak ada di masjid, itu pernah terjadi paling tidak tuh 2 kali. Perakitan bom Cibiru dan bom Samarinda itu dilakukan di dalam masjid. Itu. Saya kira penanganan itu memang perlu kita tingkatkan ya, dengan cara yang pendekatan-pendekatan yang lebih persuasif, terutama mereka yang dianggap mungkin salah jalan dalam hal ini ya. Karena saya tidak tahu bagaimana sih kriteria pemetaannya. Karena kalau sudah masuk masalah ajaran-ajaran itu kan para ahli, ulama, kiai ya, ustadz yang paling tahu. Tetapi kita kan tidak bisa menjadi hakim yang sentralistik di situ. Nah, saya melihat dari sisi pengumuman ini saja sebagai satu fenomena 198 masjid kemudian mau dipetakan, itu dari sisi diksinya saja menurut saya menimbulkan masalah. Ya, menimbulkan satu masalah dan kegaduhan, kecurigaan dan sebagainya. Kita sekali lagi ingin Indonesia ini damai dan sejauh ini menurut saya damai. Justru yang saya tekankan tadi itu, yang tidak damai, yang jelas-jelas ada ancaman senjata dan lain, bukan ada di perbatasan sana, ya, di ujung timur kita. Nah, itu yang harusnya diprioritaskan. Banyak masyarakat kenapa sih
Kok yang diprioritaskan mau memetakan masjid? Kenapa Beda di motif sana Bang Fadli tadi. kayaknya biasa-biasa saja dianggapnya atau Bang Fadli, sampai menimbulkan korban? Menurut saya kita harus TNI. jawab itu, Enggak, Mas, kepada publik, Mas. Ini masalah prioritas di dalam Ya, ya. pengambilan kebijakan. Bukan semuanya prioritas, Mas, sebenarnya, Mas. Kalau menurut saya pola-pola terorisme itu bagaimanapun ada far enemy, ada near enemy. Nah, separatisme itu memang gerakan amaliyahnya tanda kutip itu memang Sekarang saya terkonsentrasi di daerah yang ingin terpisah, Mas. Kalau Tapi tadi sudah dinyatakan sebagai separatis, itu adalah teroris, ya kan? ya, Itu kan yang paling mengancam NKRI kan? ya mereka ingin memisahkan diri. Iya kan? Ya. Dan berapa banyak coba? Anda mengikuti nggak berapa banyak korban dari jadi gini, TNI, dari Polri? Oh ya, tapi kalau kita akumulasi korban terorisme di Indonesia juga banyak, Mas. Ya, Jangan berapa salah. sih angkanya? Apanya? Maksud saya imminent threat gitu ya. Sebagai satu ancaman yang nyata yang berada di depan, apakah di masjid atau pesantren itu nyata? Mas, kita Ya. sebenarnya beda Atau perspektif itu? di situ, Mas. Enggak, ini masalah. Sampean mengatakan korban dalam konteks nyawa. Kalau saya dalam pemikiran, Mas. Coba bayangan kalau ini Bagaimana terakumulasi secara pemikiran luas. korban? Tidak mungkin. Kalau ada orang yang mempunyai perspektif yang lain, suka dengan A, suka dengan B, itu bukan korban, itu adalah pilihan. Baik ya. Bapak-Bapak, kita harus suka dengan hal yang satu ini. Iklan mau lewat dulu, Catam Demokrasi akan segera kembali pemirsa. Kami persilakan kepada Pak Kiai Haji Sumarno Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarru bimasyiatillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ansari wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Para pemirsa catatan demokrasi di mana Anda berada, Mas Fadlizon, Pak Boy yang sudah tadi memberikan ungkapannya dan penjelasannya, Babe Haikal dan juga pada rekan-rekan kita semua yang hadir pada kesempatan perdebatan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah yang utama dan pertama dengan izin Allah kita sekarang sudah berada di malam 1 Rajab. Ini yang terkadang kita lupa. Adapun kaitan dengan apa yang terjadi dan heboh informasi dari BNPT, saya sungguh adalah amat miris ketika mendengar ada pesantren terindikasi atau terinterpretasi dengan terorisme. Sesungguhnya kalau kita bicara terorisme di Indonesia ini adalah hal yang sudah sejak dari dulu ada. Justru yang menangkal itu pesantren. Tetapi sekarang ada satu informasi indikasi pesantren adalah terbawa dengan gerakan langkah radikalisme. Apa yang disampaikan BNPT saya memberikan satu apresiasi besar. Usaha perjuangan yang berat untuk demi menjaga nilai-nilai citra-citra Islam. Agar jangan sampai nanti ditunggangi oleh orang-orang punya kepentingan tertentu. Namun di balik itu perlu kita sadari bahwasanya apa yang diberikan informasi oleh BNPT semestinya adalah harus disampaikan kepada lembaga institusi tertentu yang mengurus kepada hal pesantren. Bukan diumbar ke publik. Kerja BNPT itu silent. Enggak harus berkuar-kuar dan dikuar-kuarkan. Dan ini akan jadi masalah. Masalahnya nanti bukan yang namanya terorisme masuk ke pesantren, akhirnya menteror pesantren. Ini yang saya khawatirkan. Dan ironinya yang sekarang yang terbalik, kenapa yang terindikasi dipublish, tapi yang sudah beraksi disuruh jadikan famili. Ini yang perlu kita bertanya besar. Apakah ini merupakan gerakan testing water kepada kita? Kita rakyat Indonesia harus cerdas. Jangan sampai ini dibawa terus dengan polemik politik berlebihan. Kita tunggu aksinya. Jangan sekedar pandai berbicara tanpa aksi. Kalau memang tahu ada gerakan yang semacam ini masuk ke pesantren, cara bagaimana yang terbaik untuk melakukan dan mencegah jangan sampai terjadi ada aksi. Mumpung masih terdam, mumpung masih ada di dalam, mumpung masih mereka belum bergerak, masih merupakan satu langkah pemikiran dan juga masih ada tertanam dalam jiwa, itu bisa kita wadahi dan bisa kita cegah. Oleh karena itu kesempatan kita ini berada di bulan Rajab. Saya katakan sekali lagi, ini adalah merupakan syahrul hurum,
Nggak perlu kita pertikaian. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita berusaha. Bagaimana kita bekerja. Jangan lagi kita terjebak dengan kepentingan-kepentingan politik yang sesaat, yang ramai. Orang mencari pencitraan, tapi akan membunuh sebagian orang. Boleh kita mencitra, tapi dengan usaha. Boleh kita berusaha, tapi kita harus jelas. Cara usaha yang baik, usaha yang benar, inilah yang diharapkan oleh anak bangsa. Masih banyak PR kerjaan kita ke depan. Mari kita berpikir bersama-sama. Mari kita berbuat yang baik untuk kepentingan bersama. Ingat, yang mempertahankan NKRI adalah pesantren. Dan pesantrenlah yang melahirkan pejuang-pejuang bangsa. Pesantren yang melahirkan TNI. Pesantren yang melahirkan TNI Polri. Dan pesantren pula yang melahirkan para tokoh-tokoh dan intelektual di negeri ini. Itu perlu dicatat. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya. Dan moga-moga Allah berikan taufik dan hidayah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Sumarno, Mas Islam, Mas Naji. Terima kasih juga Babe Haikal dan juga Bang Fadlizon. Kita berjumpa lagi pemirsa di catatan demokrasi minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.